Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam berkah dalem. Sering dan pasti kita sudah mendengar kata-kata ini, per Mariam ad Jesum, melalui Bunda Maria sampai kepada Tuhan Yesus. Kita juga punya Bapa Yosef, per Joseph ad Jesum, melalui Bapa Yosef sampai kepada Tuhan Yesus. Dan secara khusus tahun 2021 yang lalu, Bapak Paus kita menjadikan tahun 2021 sebagai tahun Santo Yusuf, di mana kita diundang untuk menimba semangat dari Bapak Yosef. Tentunya sebagai umat Katolik beriman, kita punya rosario yang sungguh kita pakai sebagai cara untuk mendekati Tuhan, devosi kepada Bunda Maria. Nah, bulan Maret kita mau mengalami Bapak Yosef secara khusus, bahwa kita sebagai anak punya ibu dan juga punya bapak. Dan kalau dalam kehidupan kita meyakini bapak dan ibu itu sayap kehidupan. Dan tentunya Bunda Maria dan Bapak Yosef adalah sayap kehidupan kita juga, yang sungguh menemani kita, siap menerima kita apa adanya. Mungkin kalau dengan saudara, sahabat, mereka bisa kecewa. Lalu kemudian kalau kita kecewa,
tidak mau bertemu lagi. Namun seorang ibu, bapak, meskipun kecewa, kamu tetap anakku. Nah, semoga semangat ini juga ada di dalam hidup kita. Bahwa kita ini benar-benar anak Bunda Maria, anak Bapak Yosef. Dan secara khusus di bulan Maret ini, mari kita bertekun untuk menghayati semangat kebapaan dengan belajar pada Santo Yosef. Apa yang bisa kita renungkan? Ada 3 kata kunci. Kalau kemarin sebagai umat gereja Santa Maria Bunda Allah, kita hidup membawa KTP. Meneladan kekudusan, meneladan ketaatan, meneladan pengabdian Bunda Maria. Nah, sekarang kita mau meneladan Bapak Yosef. Semangat kebapaan ini spesial untuk para bapak. Dan paroki kita punya paduan suara Santo Yosef yang hari ini tadi, sekarang ini menjadi petugas KOR yang tadi menyanyikan lagu Aku Bapakmu dengan sangat menghayati, dan semoga nanti pulang hadir seperti Bapak Yosef. Amin. Untuk itu, mari kita bertekun. Yang pertama, Bapak Yosef terkenal sebagai seorang bapak yang sedikit sekali bicara. Namun saya mengungkapkan ini. Bapak Yosef pribadi yang ngerti tanggung jawab. Kita tahu tunangannya Maria mengandung, lalu mau menceraikan. Maria diam-diam. Meskipun kecewa, dia tidak mau memberitakan kejelekan Maria dalam arti tertentu. Maria mengandung, mau menceraikan secara diam-diam. Lalu dalam mimpi dia mendapatkan perintah untuk mengambil Maria sebagai istri. Dan sungguh niat mau menceraikan itu berubah. Dia mengambil Maria sebagai istri. Dan konsekuensinya tidak ringan. Dia menemani Bunda Maria yang kalau bahasa Jawa mungkin ketulo-tulo. Mengandung, melahirkan di kandang. Tidak mendapat tempat yang terhormat. Loh, katanya anak Allah, kok melahirkan di kandang? Ini gimana? Namun Bapak Yosef setia, ngerti tanggung jawab. Dan kemudian ketika Yesus mau diajak pulang malah berhenti di bait Allah, bapak ibunya bingung. Lalu mencari. Lalu kemudian ketemu di bait Allah. Orang-orang mengatakan, itu ibu dan ayahmu. Apa yang dia katakan? Ibu dan ayahku adalah orang-orang yang mendengarkan aku dan melaksanakan. Iki kepiye toh? Katanya anak Tuhan, kok koyong ini? Nah, mungkin bapak-bapak ketika gulowentah anak, iki kepiye ta iki? Dibimbing baik, lah kok melenceng? Rekane tidak ada ya,
ibu atau bapak itu ingin anaknya melenceng, inginnya itu ya bangun miturut, sendika dawuh. Namun apakah demikian? Tentunya tidak. Apalagi zaman sekarang, siapa anaknya yang pinter ngeyel, pinter wangsulan? Bener ya? Sungguh anak-anak. Namun sebagai seorang ibu dan bapak tetap, bahkan Bunda Maria mengatakan menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Dan anak ini pulang ke rumah kembali bersama Yosef dan Bunda Maria. Ngerti tanggung jawab, gulowentah. Gulowentah itu mendidik, menyayangi, melatih, membimbing dengan penuh kasih. Dan semoga bapak-bapak yang hadir malam hari ini juga ngerti tanggung jawab. Dan tentunya tidak hanya untuk bapak-bapak, kita punya tanggung jawab masing-masing. Ketika sudah mengatakan, aku ini bapak. Dan semoga terwujud. Yang kedua, kita tahu Bapak Yosef itu tukang kayu. Saya membahasakan doyan gawean. Seorang bapak itu harus doyan gawean. Kalau bapak kok ora gelem kesel, ora wani kesel, nanti sebagai kepala keluarga tidak akan terwujud. Maka seorang bapak yang doyan gawean, biasanya anak-anaknya juga doyan gawean. Keluarganya doyan gawean. Tidak males-males. Dan tentulah Bapak Yosef itu pribadi yang doyan gawean. Dia menjadi tukang kayu yang melatih Tuhan Yesus bertumbuh. Nah, semoga kita pun menjadi pribadi yang doyan gawean, yang mau bekerja keras, sehingga keluarga mendapatkan berkah. Dan yang ketiga, ini sungguh kebapaan sekali. Punya hati seorang bapa. Momong, gendong, bopong. Momong anak-anak, gendong anak-anak, bopong anak-anak, bopong keluarga, momong keluarga. Maka semoga yang hari ini kita merayakan membuka bulan Santo Yosef ini, kita mau menjadi pribadi yang momong, gendong, bopong anak keluarga kita. Dan dari itu kemudian waktu itu lahirlah lagu Aku Bapakmu yang tadi dinyanyikan dengan sangat bagus oleh paduan suara Santo Yosef. Dan waktu itu dipakai untuk penutupan tahun Santo Yusuf di Keuskupan Agung Semarang sebagai penutupan akan semangat spiritualitas Bapak Yosef. Aku bapakmu, Bapak Yosef. Maka di dalam lagu itu juga ada kata-kata Jawa, menggendong untuk sampai kepada putranya Yesus Kristus. Nah, semoga para bapak, momong, gendong, bopong, anak, istri, keluarga untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Sehingga keluarga kita boleh mengalami Tuhan Yesus karena Bapak kita membawa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka semoga iman kita ini komplit. Ada Ibu, Bunda Maria, ada Bapak Yosef. Dan
Kita bisa menjadikan Bunda Maria pengantara doa dan bisa menjadikan Bapak Yosef pengantara doa. Bapak Paus Fransiskus menggambarkan sebagai pribadi yang beriman ketika beliau mengalami gelisah gundah, keprihatinan, beliau menulis di dalam kertas, lalu kemudian diselipkan di patung Yusuf tidur, di mana patung ini menggambarkan Bapak Yosef yang tidur, lalu kemudian bermimpi mendapatkan perintah Allah. Dan Bapak Yosef bisa dan sangat bisa menjadi pengantara kita untuk berdoa melalui Santo Yosef sampai kepada putranya Yesus Kristus, menulis lalu menyelipkan di bawah patung Santo Yosef. Kalau di dekat sini itu ada patung Santo Yosef yang cukup besar menjadi tempat ziarah, yaitu di Paroki Santo Yusuf Ambarawa. Maka semoga sungguh kita semua mengalami berkah, dan semoga dengan merayakan membuka bulan Santo Yosef ini kita meyakini secara iman kita punya Bapa rohani, Bapak Yosef, yang akan kita tekuni selama 1 bulan dengan lagu Aku Bapakmu dan paduan suara Santo Yusuf. Paroki kita ini akan bertekun setiap Kamis jam 7 malam, akan berdoa melalui Santo Yosef untuk dibawa Bapak Yosef sampai kepada putranya Yesus Kristus. Monggo yang mau mengiringi, yang mau mengikuti devosi kepada Santo Yosef setiap Kamis di gereja ini jam 7 malam. Semoga kita semakin diteguhkan untuk mengalami iman seperti keluarga kudus Nazaret. Bapak Yosef, Bunda Maria, Tuhan kita Yesus Kristus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.